Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Pada saat ini sahabat tanggal 30 Desember ya tahun 2023. Ini adalah sahabat terakhir di tahun 2023. Dan pada sahabat ini kita akan eh, memasuki chapter 8 dari buku Everlasting Covenant, yang berjudul Sumpah dan Janji ya. Tetapi sebelum kita akan mulai di chapter 8 ini, kita akan review sedikit di chapter 7 dan kita akan masuk ke chapter 8 ya. Jadi di chapter 7 kemarin kita sudah mungkin sekitar eh, 3 pertemuan ya. Kita sudah membahas tentang ujian iman atau the test of faith, di mana eh, apa namanya eh, itu ketika Ishak dituntut Tuhan untuk Abraham dituntut Tuhan untuk mempersembahkan Ishak ya. Oke, bentar ya. Oke ya, bisa dengar ya saudara-saudara. Jadi ujian iman ini kita sudah lihat ya. Jadi di chapter di Kejadian 15 ini ujian iman yang diberikan kepada Abraham. Tuhan kita sudah lihat. Jadi ada perbedaan antara ujian yang pertama dan ujian yang kedua ya. Di mana ujian pertama ketika Tuhan menjanjikan menjanjikan Abraham seorang anak yang harus melalui Sarah. Ini Abraham hanya harus percaya dan menunggu akan janji Tuhan itu. Dan kita tahu secara logika Sarah mandul dan sudah tua. Waktu muda pun dia tidak bisa melahirkan anak, dan sekarang dia sudah tua. Ini logikanya memang nggak bisa eh, ya, nggak bisa untuk logikanya nggak bisa Sarah untuk bisa mendapatkan anak ya, karena dia sudah tua. Dan kalau kita lihat eh, ini sepertinya nggak bisa untuk dituruti ya, dipenuhi, karena apa namanya di luar logika manusia. Sudah mandul, sekarang sudah tua, dan tidak bisa ya. Ini tidak bisa. Dan akhirnya kita tahu waktu janji itu diberikan kepada Abraham, Abraham umurnya 75 tahun. Abraham berumur 75 tahun, dan sekitar 10 tahun setelah itu, ketika mereka menunggu dan tidak kunjung juga datang apa yang dijanjikan Tuhan, akhirnya mereka mencoba untuk membantu Tuhan dengan Sarah menyarankan kepada Abraham untuk mengambil Hagar, hambanya, untuk dijadikan keturunan ya, keturunan Abraham. Tetapi Tuhan bilang bukan dari keturunan hamba, melainkan dari orang merdeka, yaitu dari Sarah yang akan menjadi keturunan ya, yang dijanjikan Tuhan itu. Dan kita lihat di sini Abraham gagal. Abraham gagal ketika dia mencoba untuk membantu Tuhan. Mencoba membantu Tuhan dengan mengambil Hagar. Dia gagal di sini. Tetapi ketika eh, Abraham berumur 99 tahun, di Kejadian pasal 17, kembali janji ini diulang, dan terjadi sesuatu perjanjian antara Abraham dan Tuhan ya. Jadi dari pihak Tuhan, Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Sedangkan dari pihak Abraham itu adalah sunat ya. Jadi sunat adalah tanda akan janji Tuhan ini ya. Jadi setiap apa namanya anak-anak mereka disunat, ini menjadi pengingat bagi mereka akan hal ini, bahwa Tuhan tidak akan lupa akan janjinya. Nah, kita tahu ya, jadi harus Sarah dan Abraham sama-sama harus percaya baru janji itu bisa dipenuhi. Nah, dan kita tahu ketika itu mereka berhasil ya, mereka percaya kepada Tuhan, dan
ketika Abraham berumur 100 tahun, Ishak pun lahir ya. Nah, setelah mereka berhasil di, eh, di janji Tuhan itu ya, akhirnya Tuhan kasih lagi satu ujian iman ya, ujian iman. Di mana Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak di Kejadian 22. Dan kalau di ujian pertama Abraham hanya harus menunggu dan percaya, percaya dan menunggu. Ini bukan hanya harus menunggu dan percaya, tetapi harus melakukan perintah atau harus ada sesuatu yang diperbuat. Dan kita tahu bersama bahwa ini berhasil ya. Walaupun waktu itu banyak hal yang menjadi tantangan Abraham. Karena bangsa kafir pun melakukan praktik yang sama. Dan kalau jika misalnya Ishak mati, janji yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham tidak bisa dipenuhi. Karena harus dari Ishak lah ya. Kita tahu harus dari Ishak janji itu akan dipenuhi. Nah, seperti contoh ini ya, saya kasih contoh perkalian dalam ada 2 digit dan 4 digit ini. Jadi Tuhan bilang ya, dalam Wagoner bilang ya, bukan berarti kalau ujian ini susah dan ini akan di-skip. Oh, karena ini susah, kita skip aja. Tidak, tetap ujian ini harus dilakukan ya, harus dilakukan. Contohnya misalnya, ketika dikasih ujian 36 kali 54, mungkin di awal kita tahu ketika kasih ujian ini, Abraham salah dalam menjawab. Dan Tuhan kasih pelajaran kepada dia tentang cara perkalian 36 kali 54 ini. Akhirnya Abraham pun mengerti dan dia berhasil menjawab dengan benar perkalian 36 kali 54. Tetapi mengerti aja tidak cukup ya. Jadi bukan tidak sampai situ. Abraham harus benar-benar diuji bahwa dia benar-benar mengerti akan janji Tuhan ini. Dan kita sudah melihat bahwa Abraham sangat paham akan janji Tuhan itu. Dan ketika dikasih soal 4 digit, 1453 kali 8739 ya, ini tentunya jauh lebih susah dari yang pertama. Tapi kita tahu Abraham berhasil menjawab ini dengan baik. Menjawab dengan ini dengan baik. Jadi ujian Abraham ini menyangkut kasih sayang seorang ayah ya kepada anaknya. Ini feelingnya. Perasaannya, waduh ini ujiannya dicoba dengan perasaan. Kemudian ini logikanya tentang janji Tuhan ini. Kalau Ishak mati, janji Tuhan ini tidak bisa diberikan. Mesias yang dijanjikan tidak bisa dapat ya kalau kalau kita lihat ya logikanya seperti itu. Terus tanggung jawab moralnya kalau misalnya Ishak dibunuh atau dikorbankan. Apa kata orang-orang di sekitar? Apalagi apa kata Sarah yang sangat menyayangi Ishak ini. Kalau Abraham pulang tanpa membawa Ishak kembali, aduh ini suatu hal yang moralnya luar biasa yang dirasakan Abraham. Dan ini yang tadi saya sudah singgung ya, ini saya ambil dalam kutipan-kutipannya yang dibilang seperti ini ya. Benih yang dijanjikan yang terdiri dari Kristus dan semua miliknya akan datang melalui Ishak. Dengan demikian kita melihat bahwa bagi pandangan manusia, tuntutan Tuhan sepertinya memutuskan semua harapan akan tergenapnya janji itu. Jadi kalau misalnya Ishak mati, ini sepertinya memutuskan semua harapan akan tergenapnya janji itu. Kemudian dibilang, menurut logika manusia bahwa untuk memusnahkan Ishak berarti memutuskan semua harapan akan Mesias. Dan dengan demikian menghilangkan semua harapan keselamatan. Secara kasat mata, Abraham dipanggil untuk menodongkan pisau ke tenggorokannya dan memutuskan harapan akan keselamatannya sendiri. Ketika Ishak akan dikorbankan, sama aja Abraham bunuh diri sendiri ya. Karena ini akan memutuskan harapannya akan keselamatannya sendiri. Jadi ini banyak hal yang menjadi tantangan atau menjadi suatu beban bagi Abraham. Ujian ini terlalu berat, sangat berat. Tetapi dia bisa melalui ini. Dan kita tahu ini ya, jadi pertanyaan, apakah iman Abraham ini harus dibuktikan oleh perbuatannya atau iman plus perbuatan dan iman ini menjadi sempurna? Kita tahu ya, ketika Abraham dicobai, menurut Yakobus, iman ini menjadi sempurna. Dan kita lihat ya keterangannya, dan kita menjadi paham dengan hal ini. Imannya
adalah iman yang mengerjakan kebenaran. Sekarang iman itu menerima ujian praktis dan perbuatan menunjukkan bahwa itu sempurna. Jadi saudara-saudara, bukan iman plus perbuatan ya. Jadi iman tambah perbuatan jadi sempurna. Bukan seperti itu. Iman yang mengerjakan kebenaran yang menghasilkan sempurna. Jadi kadang-kadang kita pikir, aduh harus berbuat seperti ini, harus berbuat seperti itu. Dan menjadi sempurna. Tidak, iman itulah yang melahirkan perbuatan. Dan itu satu paket, bukan sesuatu yang terpisah ya. Perbuatan ini adalah demonstrasi dari fakta bahwa iman telah diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Itu adalah iman yang diwujudkan dengan perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan Abraham adalah sebuah perbuatan iman. Perbuatannya tidak menghasilkan imannya. Nah ini ya, perbuatan tidak menghasilkan imannya, tetapi imannya menghasilkan perbuatannya. Dia dibenarkan bukan oleh iman dan perbuatan, tetapi oleh iman yang bekerja. Makanya ada yang bilang kan, Alkitab yang di kutipan Alkitab, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Sebenarnya kalau iman itu tanpa perbuatan, sebenarnya mungkin itu bukan suatu iman ya. Iman itu pasti akan melahirkan sebuah perbuatan. Dan tidak semua perbuatan itu berasal dari iman. Oke, kita lanjut ya yang review kemarin. Jadi ini Abraham dihitung sebagai sahabat Tuhan. Jadi persahabatan itu dibilang sini persahabatan antara dua orang berarti saling percaya. Ini persahabatan Tuhan dan Abraham adalah Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan percaya kepada Abraham. Dalam persahabatan yang sempurna, masing-masing mengungkapkan dirinya kepada yang lain dengan cara yang tidak dia lakukan kepada dunia luar. Tidak akan ada persahabatan yang sempurna di mana ada ketidakpercayaan dan pengekangan. Di antara sahabat yang sempurna ada pemahaman yang sempurna. Jadi Tuhan menyebut Abraham sahabatnya karena mereka saling memahami dengan sempurna. Luar biasa ini ya. Terus kita lihat ya. Ini sahabat Tuhan. Persahabatan antara dua orang berarti saling percaya. Oh sorry, ini kembali lagi. Namun setiap anak Abraham akan diuji. Karena hanya mereka yang memiliki iman Abraham adalah anak-anak Abraham. Masing-masing dapat menjadi sahabat Allah dan harus demikian jika ia adalah anak Abraham. Allah akan menyatakan dirinya kepada umatnya sebagaimana dia tidak mengatakannya kepada dunia. Saudara-saudara, ini kita sudah belajar bahwa tanah yang dijanjikan kepada Abraham adalah tanah yang kekal, yang akan dimiliki oleh keturunan yang kekal ya. Dan Abraham dan keturunannya akan sama-sama memiliki. Bukan cuma keturunannya, Abraham pun akan memiliki itu ya. Kalau cuma keturunannya Abraham tidak, berarti janji belum dipenuhi. Tapi kita lihat di sini ya, kita sudah pelajari bahwa Abraham dan keturunannya akan sama-sama memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Dan kita semua berhak juga memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan itu jika kita apa? Memiliki iman Abraham. Dan tentunya kita semua rindu untuk memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham yang juga kita berhak memilikinya. Kalau kita apa? Memiliki iman Abraham. Namun saudara-saudara, setiap anak Abraham akan diuji. Jadi kita pun harus diuji dan kita pun harus memiliki imannya Abraham. Jadi pelajaran Abraham ini akan apa? Menjadi kekuatan bagi kita ya. Menjadi kekuatan bagi kita bagaimana kita percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan walaupun kelihatannya secara logika manusia itu sangat mustahil. Dan kalau kita lihat dari perjalanan bangsa Israel pun Tuhan seringkali menempatkan mereka di suatu kondisi di mana mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan manusia. Hanya oleh Tuhan saja dengan iman saja atau dengan percaya kepada Tuhan, hanya Tuhan yang bisa lakukan hal itu. Sama seperti Abraham. Secara logika, Sarah tidak bisa melahirkan seorang anak. Hanya dengan kuasa Tuhan. Tuhan kadang-kadang menempatkan kita di posisi terdesak di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Di mana manusia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya Tuhan yang bisa melakukan. Dan di mana kita bisa melihat mujizat Tuhan ketika Tuhan melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia ya. Mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita tidak lain hanya
Untuk apa? Lebih menguatkan iman kita dan percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi dan serta isinya, di mana kuasanya itu Ia akan menolong kita ya. Dan chapter 8 ini kita akan melihat pelajaran yang sangat indah ya. Ini ada 10 halaman dan kita akan bagi dalam 2 pertemuan ya ini. Dan kalau saudara-saudara sudah baca dia punya apa namanya chapter ini ya yang dikirim di grup, kita akan ini sangat luar biasa ini pelajaran ini. Mungkin yang kedua dia punya klimaks ya di pertemuan kedua, di mana akan sumpah dan janji Tuhan. Oke, sebelum kita lanjut untuk chapter ini ya, chapter 8 ini mungkin ada saudara-saudara yang mau tambahkan di chapter sebelumnya yang di test of faith atau ujian iman Abraham. Mungkin ada yang mau mau kasih sanggahan atau masukan, dipersilakan karena ini adalah Bible study, saudara-saudara silakan kasih masukan juga karena kita semua ini sama-sama belajar, tidak ada yang sudah lebih mengerti dari yang lain ya. Ya bro, Ya, silakan. thank you. Bro. Ya, Dari chapter yang kemarin yang kita belajar, ya, ya bab 7 itu hal yang luar biasa yang bisa jadi hal yang kita ketahui permanen di dalam pikiran kita adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Di dalam konteks dia mau kita keluar sebagai pemenang, dia ya, mau kita keluar sebagai yang murni dan tidak tersandung lagi. Itu ujian-ujian dia bawa di tahap pertama. Setelah dia lihat itu, dia bawa di tahap kedua, ketiga, dan sampai kita benar-benar Tuhan lihat, kutipan bilang kita berhasil. Ya. Dan disinilah di mana iman bertumbuh, di mana iman diuji, di mana iman setiap ada ujian, tentunya pertumbuhan iman di situ terjadi. Ya, ada yang gagal, ya, tetapi datang lagi ujian untuk membuat kita bisa melalui itu. Jadi kalau kita tidak ada ujian yang datang, itu kehidupan seperti apa ya? Kayak lurus-lurus aja. Tetapi ketika ada ujian, kadang kita mengeluh, tetapi di sini sebenarnya harus menjadi kesadaran buat kita bahwa Tuhan memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada kita. Dia mau kita bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kita sehingga ujian demi ujian datang tujuannya satu untuk memurnikan kita. ya, Thank you bro. ya, thank you bro. Jadi betul ya. Ayub bilanginlah, ujilah aku dan aku akan timbul seperti emas. Dan kita sudah tahu ya, salah satu kekurangan dari jemaat Laodikia adalah itu ya, emas. Kalau makanya dibilang belilah daripada aku minyak, jubah putih dan emas ya. Kalau kalau nggak salah ya seperti itu yang dibilang seperti itu dan kita tahu dari pelajaran yang lalu juga yang kita sudah pelajari dulu tentang dari A.T. Jones dibilang emas itu adalah ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Dan kalau kita tahu itu emas katanya dibilang kita harus menganggap ujian itu sebagai teman bukan musuh. Jadi kalau dia datang katanya sambutlah teman itu sebagai orang yang kamu kenal, bukan sebagai orang asing yang kita tidak kenal dan kita tidak mau dia mengizinkan dia masuk. Aduh, ini kalau mau lagi, aduh, ujian itu ternyata katanya jadikan itu teman karena itu yang akan memurnikan kita seperti emas. Aduh, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya, karena itu bukanlah hal yang mudah ya menganggap semua ujian itu. Aduh, tetapi dari apa yang kita pelajari, ujian ini lebih memurnikan kita ya, lebih memurnikan kita. Ketika datang ujian, tentunya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita lihat ya, tidak semua sama seperti Abraham. Ujian pun dia gagal ya. Beberapa kali dia gagal. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mungkin dahulu kita banyak kali gagal, tetapi itu menjadi kekuatan bahwa
Tuhan sangat mengasihi kita dan kapanpun kita datang kepadanya, Dia mau memberikan kita apa? Pengampunan ya, pengampunan, dan Dia akan membantu kita dalam setiap masalah kita. Nah, ini kita akan belajar ya di chapter 8 ini. Mungkin ada lain lagi saudara-saudara yang mau tambahkan? Kalau kalau tidak ada, kita akan mulai ya chapter 8 ini. Saya akan baca, dan kapan saja saudara mau mau kasih tanggapan atau pertanyaan, silakan ya saudara-saudara. Dan ya, dan mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa jawab bersama-sama ya saudara-saudara. Oke. Judulnya The Promise and the Oath, suatu janji dan sumpah. Pengorbanan telah dilakukan, iman Abraham telah diuji dan ditemukan sempurna. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Jadi saudara-saudara, eh di chapter 22 ya. Sorry, di Kejadian pasal 22. Dan kita tahu sudah berapa kali ya dibilang ini, kalau ini bilang diulang lagi, ini janji ini bahwa Dia akan memberikan memberikan keturunan yang sangat banyak kepada Abraham. Seperti apa? Bintang di langit dan pasir di laut. Terus akan menduduki kota-kota musuhnya ya, atau akan memiliki tanah ya. Keturunan yang banyak dan akan memiliki tanah. Terus dibilang oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini diulang lagi, tapi di Kejadian pasal 22 ini sudah ada kata sumpah. Ini dia sudah bersumpah demi dirinya sendiri. Kalau sebelumnya belum pakai sumpah, ini sudah pakai sumpah. Mari kita lihat ini makna dari sumpah ya. Makna dari sumpah. Dalam surat Ibrani kita mempelajari pentingnya fakta bahwa Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Pembaca akan segera melihat bahwa ayat berikut memiliki referensi langsung ke apa yang baru saja dikutip. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi biasa kalau manusia bersumpah demi Tuhan ya. Aduh, ini sebenarnya ya, bersumpah demi Tuhan. Dan Tuhan ini, jadi orang itu bersumpah kepada sesuatu yang lebih tinggi ya. Tidak ada orang bersumpah dengan sesama manusia, karena tidak ada manusia yang lebih tinggi dari manusia yang lain ya, karena manusia semua sama. Biasanya manusia bersumpah demi Tuhan ya. Tapi ini kalau Tuhan sendiri yang bersumpah, Dia mau bersumpah dengan nama siapa selain namanya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, "Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak." Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, supaya kita mempunyai penghiburan yang kuat, yang eh, yang melarikan diri, mencari perlindungan untuk menjangkau pengharapan terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, jadi saudara-saudara, ini
sumpah ini diberikan kepada ini ya, sumpah ini diberikan menjadi makna sumpah ini bahwa sumpah ini tidak bisa dibantah ya. Ini suatu hal yang tidak bisa dibantah. Jadi ini dibilang ya, coba yang perhatikan yang kuning ini, yang saya bold kuning ya. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Jadi ada dua kenyataan yang tidak berubah-ubah ya dikasih di sini. Jadi pertama, janji Tuhan itu sesuatu hal yang tidak mungkin Tuhan tidak penuhi. Kedua, dia sudah kasih sumpah. Jadi sumpah ini tidak mungkin di apa namanya? eh, tidak mungkin dikabulkan oleh Tuhan. Jadi ini suatu hal, dua hal yang dikasih di mana Allah pasti akan memberikan apa yang dia katakan. Pertama janji dan apa? Sumpah. Ini sesuatu hal yang pasti yang Tuhan berikan ya. Ini dia bilang ya. Ini supaya kita mempunyai penghiburan yang kuat ketika kita melarikan diri mencari perlindungan untuk mencapai pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi ini saudara-saudara, ini adalah suatu jaminan yang pasti bagi kita ya. Ini Tuhan sudah bersumpah, saudara-saudara. Sedangkan kalau misalnya manusia bersumpah, mungkin dia, ya kita tahu ya, bisa aja dia eh, penuhi atau tidak. Tetapi dengan manusia bersumpah saja kita tahu bahwa itu ada sesuatu hal yang kuat yang dia kemungkinan besar akan penuhi. Ini apalagi janji Tuhan atau sumpah Tuhan, ini suatu hal yang 100% pasti dia akan lakukan apa yang dia bilang ya. Atau apa yang dia sumpahkan pasti dia akan genapi apa yang dia bilang. Oke, sampai di sini saudara-saudara. Ini tentang sumpah, sampai di sini ada yang mau tambahkan? Ini sumpah ini pengharapan yang pasti bagi kita ya. Pengharapan yang pasti. Kira-kira ada yang mau tambahkan sejauh ini tentang sumpah? Iya, Ya, halo, Li. ya silakan. Oke, jadi ini bab 8 ini sesudah Abraham, dalam konteks yang kita pelajari ini sesudah Abraham ya Dicoba ya. Ya dites lagi ya, maksudnya Ya, dia sudah menang. Jadi sesudah Abraham menang, kemudian Tuhan berfirman lagi kan kepada Abraham. ya. Bisa naik lagi ke atas, Li, karena ada dua hal yang kita mau emphasize yang dari pertama itu. Ya itu. Ini, okay. Jadi, nah ini. Jadi Tuhan bilang kan sama Abraham, karena dia sudah lihat Abraham apa yang Abraham Abraham sudah lulus, dia punya ujian iman dengan dia mau mengorbankan Ishak. Jadi sekarang Tuhan berbicara kepada Abraham ya. Jadi ini dia bilang kepada Abraham bahwa kalau kita lihat ya, dia punya bahasa Inggris, by myself have I sworn. Saya bersumpah demi diriku sendiri. Oke. Terus karena dia bersumpah, kenapa? Karena Abraham tidak segan-segan ya untuk menyerahkan anaknya. Nah, kemudian apa yang Tuhan mau bilang kepada Abraham, yang dia bilang, saya bersumpah demi diri saya sendiri. Nah, ini pelajarannya sangat indah ya teman-teman, karena di pelajaran di sini kita akan pelajari selanjutnya ada makna rohani yang sangat indah yang Wagner akan berikan kepada kita, tapi nggak akan dibahas di pasal 8. Di pasal 8 itu pelajarannya sangat indah yang bagaimana ada makna sumpah, tapi kita harus ingat, kita harus perhatikan, emangnya Tuhan berjanji apa sih di sini, ya kan? Nah, kita harus lihat apa janji Tuhan atau apa yang sumpah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Jadi dia punya sumpah, ini ya, dia bilang, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak
seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Iya. Oke, kalau ini kita sudah bahas ya, ini orang yang keturunannya berlimpah-limpah itu dan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, itu kan yang sudah dibahas Wagen itu great multitude kan, Li, yang di Wahyu itu toh. Ya. Yang orang akan orang yang banyak dia punya jumlah, ini dia. Jadi ini bukan keturunan yang fisik ya, ini keturunan rohani. Dan of course keturunan fisik dari Abraham, kalau dia mempunyai iman Abraham, dia juga akan termasuk di sini yang great multitude, yang keturunan yang banyak. Kemudian itu satu yang kita sudah bahas dan kita sudah mengerti dia punya spiritual application. Tapi ini ya, yang kedua dia bilang, and thy seed dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah teman-teman, ini pelajarannya sangat indah ya. Saya sudah baca dia punya buku. Jadi kita bilang kita nggak pernah nggak pernah sebelumnya mengerti apa dari keturunanmu akan menduduki menduduki kota musuh-musuhmu. Kalau di bahasa Inggris, the gate of his enemies. Kalau gate itu dia punya apa ya, Li, bahasa Indonesia? Pintu gerbang ya. Iya, gerbang. Ya, pintu gerbang. Jadi in thy seed, dari keturunanmu akan memperoleh atau menduduki pintu gerbang dari mereka punya musuh-musuh. Itu satu. Terus kedua, in thy seed, dari keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, kita sudah tahu ini juga dia punya aplikasi, dan kita tahu dari keturunanmu atau thy seed, kita tahu itu melalui Tuhan Yesus ya. Dan dibilang di sini semua bangsa mendapat berkat itu karena Tuhan Yesus itu mengambil kutuk, ya kan? Di buku Galati dia bilang terkutuklah mereka yang tergantung di kayu salib. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka mendapat kutuk, tetapi Tuhan mengambil kutuk itu waktu dia mati di kayu salib. Makanya seluruh bumi mendapat berkat in thy seed, dan kita tahu thy seed keturunanmu itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini ada 3 janji ya, yang Tuhan berjanji bahwa keturunanmu itu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut, dan keturunanmu akan menduduki pintu gerbang kota enemy, pintu gerbang musuh-musuh, dan dari keturunanmu seluruh bangsa akan diberkati, dan semuanya itu hanya melalui Tuhan Yesus, ya kan? Nah pada waktu pada waktu Tuhan bersumpah, nah disinilah di bab 8 ini akan memberikan kepada kita, kalau Tuhan bersumpah itu apa sih istilahnya? Tadi yang Lalisa bilang ya, kalau saya bersumpah, anggaplah suami istri lah, ada sumpah perkawinan seperti itu. Tapi asito dalam bersumpah itu ada suami atau istri yang melanggar mereka punya sumpah perkawinan, iya kan? Atau siapalah bilang, oke, saya bersumpah. Manusia bersumpah, teman-teman, tidak ada manusia pun yang kita bisa percaya akan sumpahnya. Karena kenapa? Hari ini dia bisa bilang saya bersumpah, besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sumpahnya itu dilanggar. Tapi di bab sini, teman-teman, akan dinyatakan, mungkin kalian sudah baca, tapi kalau kita biar bersama-sama lebih indah ya kalau diskusi. Kalau Tuhan bersumpah, itu apalagi dia bilang, saya bersumpah demi diri saya sendiri. Wow, karena dari di atas Tuhan, siapa lagi gitu? Karena ada manusia bilang, oh saya bersumpah demi nama Tuhan, seperti itu. Tapi kalau Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, apa sih yang dipertaruhkan di saat Tuhan bilang, saya bersumpah, kamu punya keturunan akan jadi sama seperti pasir di laut, kamu punya keturunan akan menduduki gerbang kota musuh, kamu punya keturunan itu akan diberkati, dan Tuhan bilang saya bersumpah demi saya punya diri sendiri. Nah kenapa? Karena di saat itu Abraham sudah dengan rela mau mengorbankan anaknya. Dan teman-teman, sumpah yang Tuhan berikan kepada Abraham itu kita akan pelajari adalah itu sebenarnya untuk kita juga sendiri. Oke, thank you, Li. Iya, thank you. Betul ya. Oke, ada lagi yang mau tambahkan, saudara-saudara?
Jadi salah satu sumpah yang diberikan Tuhan bahwa ini yang saya merahin ya, kasih oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat atau melalui Yesus, atau dengan kata lain Tuhan bersumpah bahwa pasti Dia akan memberikan anaknya yang akan menjadi berkat ya bagi semua orang. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Jadi sumpah ini demi siapa ya? Untuk siapa ini sumpah yang diberikan Tuhan? Atau ini for whose sakes? Untuk kebaikan siapa ya? Kita baca ya, dia punya keterangan. Sumpah itu bukan untuk kepentingan Abraham. Keyakinannya kepada Tuhan sudah sempurna tanpa sumpah untuk mendukung janji itu. Jadi, saudara-saudara, Tuhan tidak perlu bersumpah supaya Abraham percaya akan janji Tuhan. Ketika Tuhan berjanji sebelum Tuhan bersumpah, Abraham sudah mendukung janji itu. Abraham sudah percaya akan janji itu. Tidak perlu sumpah, Tuhan tidak perlu sumpah. Jadi untuk siapa janji itu kalau bukan untuk Abraham ya? Terus lanjut. Iman Abraham telah terbukti sempurna sebelum sumpah itu diucapkan. Jadi terus dibilang, lagi pula jika sumpah itu diberikan demi dia, sumpah itu tidak perlu dicatat karena Abraham sudah meninggal jauh sebelum catatan itu ditulis. Jadi ini sumpah ini yang Tuhan berikan bukan untuk Abraham. Karena Abraham sudah percaya dan imannya sudah terbukti sebelum sumpah diucapkan. Terus ini sumpah ini, kalaupun untuk Abraham, ngapain itu dicatat? Karena ketika buku kejadian ini dicatat, Abraham sudah apa? Sudah lama meninggal. Jadi buat apa ya kalau ditulis kalau untuk kepentingan Abraham? Makanya ini untuk siapa ya? Makanya dia bilang ini. Tetapi Tuhan lebih ingin untuk menunjukkan kepada ahli waris dari janji itu bahwa rencananya tidak dapat diubah dan oleh sebab itu dia meneguhkan janji itu dengan sebuah sumpah. Aduh, ini janji itu atau sumpah itu diberikan kepada kita keturunan-keturunan Abraham. Kita tahu ya, ini seperti yang sebelumnya kita pelajari bahwa yang dijanjikan adalah yang pertama, tanah yang dijanjikan adalah kepada Abraham dan keturunannya. Dan untuk memiliki tanah itu harus hidup kekal. Dan syaratnya adalah harus memiliki imannya Abraham. Atau memiliki iman, harus percaya kepada Tuhan. Dan Abraham sudah terbukti memiliki iman atau percaya kepada Tuhan. Sekarang, yang kedua adalah yang harus memiliki iman Abraham adalah keturunannya Abraham. Atau keturunan spiritualnya Abraham. Ya, walaupun semua ya keturunan spiritual. Walaupun bukan keturunan literalnya atau keturunan langsung, tapi kalau percaya kepada Abraham, menjadi keturunan spiritual. Dan keturunan literal Abraham juga, kalau mereka itu percaya kepada Tuhan, atau memiliki imannya Abraham, itu dihitung keturunan spiritual ya. Jadi keturunan spiritual sama seperti Ishak adalah anak spiritual ya, atau anak yang lahir dari roh. Begitu juga keturunan yang lahir dari roh atau keturunan spiritual yang akan memiliki apa yang dijanjikan Tuhan itu. Dan untuk mereka lah ini sumpah diberikan ya. Sumpah ini diberikan. Untuk kita lah anak-anak Abraham di zaman modern ini dan yang sebelumnya ya, semua anak-anak Abraham spiritual, janji ini dibuat atau sumpah ini dibuat untuk menguatkan kita ya, untuk menguatkan kita bahwa walaupun sudah lama, janji itu akan ditepati karena Tuhan sudah apa? Sudah bersumpah. Tuhan sudah bersumpah. Dan ini untuk kita semua ya. Dan Tuhan sudah bersumpah, apa yang dia bilang pasti akan dia lakukan. Oke. Sampai di sini sudah. Silakan. Kita yang mau tambahkan silakan. Dari judul kecilnya demi siapa atau for whose sake. Ada yang mau tambahkan? Oke. Kalau belum kita lanjut ya. Ini menarik ya. Jadi untuk kita, untuk keturunan Abraham inilah janji diberikan. Oke. Judul kecilnya kita lanjut dalam Kristus saja. Dan siapa ahli waris dari janji itu? Ayat berikut ini akan memberitahu kita. Karena ini kan dibilang
Janji ini dibuat untuk ahli waris ya, ahli waris dari janji itu. Bukan untuk Abraham, tetapi kepada ahli waris, kepada keturunannya. Ayat berikut ini akan memberitahu kita, sumpah itu diberikan supaya kita bisa mendapat penghiburan yang kuat. Atau dibilang, we might have a strong consolation. Sumpah diberikan untuk kepentingan kita. Ini menunjukkan bahwa perjanjian dengan Abraham menyangkut kita. Aduh, ini. Jadi, perjanjian Allah dengan Abraham bukan cuma perjanjian antara Allah dan pribadi Abraham, tetapi menyangkut kita ya, kita semua. Mereka yang menjadi milik Kristus adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji. Dan sumpah ini diberikan untuk menjadi pendorong bagi kita, encouragement ya, pendorong semangat bagi kita ketika kita melarikan diri untuk berlindung kepada Kristus. Jadi sumpah bahwa kita akan sumpah itu akan memiliki tanah, sumpah bahwa Abraham akan memiliki turunan yang banyak, dan sumpah bahwa dari keturunan Abraham akan ada apa? Ada keturunan yang akan menjadi berkat bagi semua orang. Dan sumpah ini menjadi bagi kita, menjadi suatu kabar baik bagi kita, karena sumpah ini, ketika Allah memberikan sumpah ini, Tuhan memberikan sumpah ini, jika kita mau datang kepada Tuhan, berlindung kepada Kristus, ini menjadi apa? Jaminan bagi kita ya. Menjadi jaminan bahwa kapan saja kita datang kepada Kristus, Tuhan akan menerima kita ya. Karena ini dia sudah memberikannya dengan sumpah. Oke. Terus lanjut ya. Ini sumpah dan Injil. Sumpah dan Injil. The oath and the gospel. Ini sumpah ini ternyata kalau kita adalah sebuah apa? Gospel ya, Injil. Kita baca keterangannya. Betapa jelasnya referensi terakhir ini menunjukkan kepada kita bahwa keseluruhan perjanjian dengan Abraham beserta semua janji yang tercakup di dalamnya adalah Injil semata-mata. Injil semata-mata. Tidak heran ya, kita sudah belajar di chapter 1 diawali dengan Injil. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa ya. Ada kuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi kita lanjut. Sumpah mendukung janji, tetapi sumpah itu memberikan penghiburan bagi kita ketika melarikan diri untuk berlindung kepada Kristus. Oleh karena itu, janji itu mengacu pada apa yang akan diperoleh di dalam Kristus. Jadi Allah bersumpah ya, Tuhan bersumpah bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Dan kita tahu keturunan yang dibilang cuma seed ya, bukan seeds, bukan keturunan-keturunan. Yang dimaksud oleh keturunan adalah Yesus ya. Kita sudah belajar di chapter sebelumnya. Jadi keturunan yang dimaksud adalah Yesus, dan kita tahu bahwa Tuhan bersumpah akan memberikan Tuhan Yesus, dan kita dibilang sini ya, dan sumpah itu mendukung janji, tetapi sumpah itu memberikan penghiburan bagi kita ketika kita melarikan diri untuk berlindung kepada Kristus. Oleh karena itu, janji itu mengacu pada apa yang akan diperoleh dalam Kristus. Jadi kita semua, jadi janji itu apa yang semua yang akan kita peroleh dari Kristus. Apakah itu perlindungan, pertolongan dari Kristus akan kita peroleh karena apa? Tuhan sudah bersumpah tentang hal itu. Hal ini juga ditunjukkan dalam ayat yang begitu sering diulang-ulang. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Aduh, ini janji itu tidak lain adalah Kristus dan berkat-berkat yang dianugerahkan melalui salibnya. Aduh, ini kenapa ini sumpah ini adalah suatu Injil? Karena sumpah itu adalah memberikan Yesus Kristus yang diberikan melalui salibnya. Jadi melalui Yesus yang diberikan, kita bisa apa? Bebas dari dosa. Kita bisa keluar dari dosa. Ini dibilang, demikianlah Rasul Paulus yang tekadnya adalah untuk tidak mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. 1 Korintus 2 ayat 2. Juga dapat mengatakan bahwa Dia berdiri
dan dihakimi karena harapan akan janji yang dibuat Tuhan kepada para leluhur. Pengharapan dari janji Tuhan kepada nenek moyang adalah pengharapan yang diberikan kepada kita di dalam Kristus dan yang lebih berlimpah diyakinkan oleh sumpah Allah kepada Abraham. Aduh, ini sumpah yang diberikan Tuhan kepada Abraham adalah untuk kebaikan kita, di mana salah satu sumpah yang diberikan itu adalah memberikan Yesus dan kematiannya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bukan hanya menebus dosa kita, pertolongan pun dijanjikan dengan sumpah kepada kita melalui Yesus Kristus. Jadi semua hal yang bisa kita peroleh dari Yesus, kita bisa memperolehnya karena Tuhan sudah bersumpah kepada Abraham, yang menjadi bagian kita, keturunan-keturunan rohani Abraham. Oke, ini sampai di sini saudara-saudara. Mungkin ada yang mau tambahkan? Ya, ada Brother Dopin, ada Pendeta Jackie, ada Brother Ronald, ada Wasti, ada Joyce. Kalau ada mau tambahkan tentang sumpah ini ya, tentang sumpah dan Injil ini. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini menarik ya. Halo, Li. Ya, oke, silakan. Oke. Jadi sini satu pelajarannya sangat penting yang ditambahkan di sini atau yang ditekankan teman-teman dari ditambahkan. Jadi ternyata waktu Tuhan bersumpah kepada Abraham itu adalah Injil ya kan? Li? Iya, betul. Iya. Jadi kenapa itu adalah Injil? Karena Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Dan waktu Tuhan bersumpah kepada Abraham, tetapi sebenarnya sumpah itu adalah untuk kepentingan kita sendiri ya, manusia. Sesudah, of course itu untuk Abraham, of course itu untuk Adam dan Hawa, kepada seluruh umat manusia. Jadi kita lihat di situ di mana sih Injil itu, gitu loh. Jadi kalau kita lihat definisi Injil, Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan orang yang percaya. Jadi kita lihat di situ di mana kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Ternyata waktu Tuhan bersumpah kepada Abraham, kita kembali ke konteks tadi, bahwa keturunannya akan seperti pasir di tepi laut dan bintang di langit. Dari keturunannya akan menduduki pintu gerbang musuh-musuhnya. Dari keturunannya seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Dan kita tahu ya yang tadi bahwa melalui Yesus Kristus, iya kan? Tetapi dari melalui Yesus Kristus, bagaimana seluruh bangsa akan diberkati? Bagaimana dari keturunannya akan menduduki kota pintu gerbang musuhnya? Bagaimana dari keturunannya itu seluruh keturunannya itu sama seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Ternyata itu semua hanya melalui salib, teman-teman. Karena waktu kita belajar chapter 2, bab 2, dibilang di situ adalah salib itu adalah kuasa Tuhan. Makanya kan selalu Rasul Paulus bilang, saya mau tidak ada yang saya bisa megahkan. Saya hanya bisa bermegah hanya di dalam Yesus dan salib Kristus gitu. Nah ternyata untuk keturunannya bisa menduduki pintu gerbang musuh, bisa seperti pasir di tepi laut dan bintang di langit, dan dari keturunannya itu seluruh bumi diberkati. Kalau Tuhan Yesus tidak disalibkan, ini tidak terjadi gitu loh. Makanya kita bisa lihat ya waktu Tuhan bersumpah kepada Abraham, dia bilang, saya bersumpah demi saya punya diri saya sendiri. Ternyata teman-teman, di sumpah itu atau janji, covenant itu ternyata harus ada darah. Ya kan? Makanya covenant itu dimeteraikan itu dengan darah, teman-teman. Dan darah siapa yang dimeteraikan dari covenant itu? Yaitu darah Tuhan Yesus yang melambangkan kayu salib gitu. Jadi makanya kita lebih, maksudnya kalau dulu ya kita mengerti salib lah. Tapi lebih dalam kita mempelajari ini, kita bisa lebih menghargai. Kalau tidak ada darah, kalau tidak ada salib, ya kuasanya itu di mana gitu loh.
Karena kuasa Tuhan atau Injil itu ada dalam Yesus dan darah Kristus. Kalau dari Yesus itu kita sudah pelajari waktu lalu melalui creation. Kalau salib Kristus itu adalah darah Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana waktu Tuhan bersumpah demi dirinya, itu adalah sumpahnya itu, dia berjanji demi dirinya sendiri. Dan itu harus, kalau saya bilang, harus mengorbankan sendiri dirinya sendiri, teman-teman, mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita, atau sumpahnya itu bisa terjadi dengan ada darahnya sendiri. Dia rela untuk mengorbankan diri sendiri untuk menyelamatkan kita, untuk kita bisa menduduki kota-kota musuh. Ada spiritual aplikasi, nanti kita belajar, untuk kita bisa diberkati karena kita sudah dikutuk, kita diberkati oleh Tuhan. Dan dari keturunannya pasir, bintang di laut dan pasir di tepi pantai, seperti banyak itulah great multitude yang ada di buku Wahyu, yang Tuhan akan selamatkan itu dari apa? Dari sumpah. Dan sumpah itu selalu, covenant itu selalu disahkan atau dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus, yaitu kayu salib. Makanya teman-teman, kalau kita mempelajari pelajaran ini ya, hopefully ya, at the end, atau nggak perlulah at the end, setiap kali kita mempelajari pelajaran dari Everlasting Covenant, hopefully dengan pertolongan Tuhan di dalam hati kita selalu berseru adalah, tidak ada yang saya saya hanya bisa glory atau bisa memuliakan hanya di dalam salib Kristus. Seperti itu. Oke, thank you, Li. Iya, terima kasih. Jadi betul ya, tidak ada yang dijanjikan Tuhan itu bahwa akan ada banyak keturunan seperti bintang di langit. Ya, keturunan Abraham itu ya akan memiliki tanah itu kalau tidak ada kematian Kristus. Semua, makanya dibilang ya di chapter-chapter sebelumnya, bahwa semua janji yang diberikan kepada kita, kepada Abraham, atau sumpah pun yang diberikan tanpa melalui Yesus Kristus. Jadi hanya melalui Yesus dan salib, bahwa sehingga apa? Janji ini atau ini bisa diberikan. Jadi Tuhan berjanji bahwa akan ada Yesus, ia akan memberikan, ia akan membuat janjinya bisa berhasil ya, atau janjinya kepada janjinya itu ya, janjinya Yesus supaya janjinya yang lain bisa terpenuhi. Jadi ini adalah perkataan Tuhan bahwa dia akan memberikan Tuhan Yesus, yaitu keturunannya yang menjadi berkat, keturunan Abraham yang menjadi berkat kepada semua orang, dan hanya oleh Yesus saja keturunannya itu, bahwa kita semua akan mendapat menjadi keturunan spiritual Abraham. Dan tanpa Yesus pun Abraham tidak bisa memiliki tanah yang dijanjikan ya, kalau Yesus tidak mati. Jadi semua janji diberikan kepada Abraham pun yang sebelum Yesus lahir, itu tergantung ketika Yesus dilahirkan dan mati di kayu salib. Semuanya bergantung di situ. Oke. Mungkin ada lagi sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Subjudulnya Sumpah dan Keimamatan. The Oath and the Priesthood. Sumpah Tuhan meneguhkan perjanjian itu. Sumpah Tuhan meneguhkan perjanjian itu. Jadi, kalau sebelumnya Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham sudah percaya ya. Ini sudah sudah berjanji. Dan kita tahu kalaupun tanpa sumpah, janji itu pasti akan dilakukan Tuhan. Ini sudah berjanji, sudah bersumpah, ini merupakan dua hal peneguhan ya akan janji itu. Ini sudah berarti sangat pasti. Kalau ada 1000%, sudah 1000% ini akan dilakukan ya. Sumpah yang dengannya janji itu diteguhkan, memberi kita penghiburan yang kuat ya. Ini strong consolation. Kuat sekali ini dia punya penghiburan ketika kita melarikan diri untuk berlindung ke Ka'bah, di mana Kristus adalah imam demi kita menurut aturan Melkisedek. Jadi ini selalu dibilang ya, ketika kita melarikan diri untuk berlindung ke Ka'bah. Tadi juga ketika kita melarikan diri untuk berlindung di mana ada Kristus. Jadi ini berlindung di bawah Kristus. Jadi ini menjadi penghiburan ya bagi kita, bagaimana kita ketika kita melarikan diri ya. Ini kalau saya pahami, ini melarikan diri dari keadaan dosa, di mana kita sudah tidak memiliki pengharapan,
Dan kita melarikan diri, ini pengharapan bahwa bagi kita bahwa ada Kristus, ada imam, yang adalah imam, yang akan menyelamatkan kita ya, yang menjadi pengantara kita. Kita lanjut ya. Oleh karena itu, sumpah itu sama dengan sumpah yang menjadikan Kristus imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Jadi ini sumpah, katanya ini sama dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai imam. Imam ya, imam itu pengantara antara kita dengan Tuhan. Ini dengan jelas dinyatakan dalam pernyataan bahwa Kristus dijadikan imam dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Ibrani 7 ayat 21. Dan oleh karena itu dia sanggup menyelamatkan mereka sepenuhnya yang datang kepada Tuhan melalui dia. Jadi ini berlindung ya untuk menyelamatkan. Jadi orang-orang yang melarikan diri ke Ka'bah adalah orang-orang yang mau menyelamatkan diri mereka sepenuhnya dari kepada kematian. Mereka datang untuk meminta pertolongan ya. Dan ini kita tahu imam itu sebagai apa? Sebagai perantara antara Tuhan dan manusia untuk apa namanya? Ini ya, dan untuk menyelamatkan mereka yang datang kepada Tuhan melalui Yesus. Jadi Yesus imam itu sebagai apa? Perantara ya, perantara sebagai perantara yang untuk menyelamatkan manusia ya, untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Dan Yesus itu tempat apa? Perlindungan. Ka'bah tempat perlindungan. Jadi Ka'bah itu disebut Ka'bah kalau apa? Yesus itu ada di tengah-tengah. Kalau Yesus tidak ada apa? Perantara di sana ya. Oke, ada yang mau tambahkan di sini sebelum kita lanjut tentang imam dan sumpah dan keimamatan. Jadi ini Yesus sebagai perantara antara kita dan Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Oh, ada pertanyaan mungkin. Oke. Kita baca subjudulnya ya dan kita mungkin bisa kasih eh apa namanya? Kita bisa kasih komentar satu-satu ya. Oke. Sumpah jaminan perjanjian baru. Lebih jauh lagi, sumpah yang dengannya Kristus dijadikan imam menurut aturan Melkisedek adalah sumpah yang dengannya dia dijadikan jaminan akan perjanjian yang lebih baik, yaitu perjanjian baru. Tetapi sumpah yang dengannya Yesus diangkat menjadi imam menurut aturan Melkisedek sama dengan sumpah yang dengannya perjanjian dengan Abraham diteguhkan. Oleh karena itu, perjanjian dengan Abraham mempunyai cakupan yang identik dengan perjanjian yang baru. Tidak ada sesuatu pun dalam perjanjian baru yang tidak ada dalam perjanjian dengan Abraham. Dan tidak seorang pun akan dimasukkan ke dalam perjanjian baru yang bukan anak Allah Abraham, melalui mana perjanjian itu dibuat dengannya. Jadi ini sumpah ini ada suatu perjanjian baru yang dibuat ya dengan Abraham. Jadi menurut aturan Melkisedek sumpah ini adalah dijadikan jaminan akan perjanjian yang lebih baik ya. Ini better covenant. Jadi kalau sudah ada perjanjian terus dikasih sumpah, ini adalah perjanjian yang lebih baik, yang lebih kuat ya, yang lebih mengikat. Dan ini sumpah ini salah satu adalah bahwa Tuhan Yesus diangkat menjadi imam menurut aturan Melkisedek. Sama dengan sumpah yang dengannya perjanjian dengan Abraham diteguhkan. Mungkin ada yang bisa kasih tambahkan itu apa aturan Melkisedek ya? Apa aturan Melkisedek dengan mana sumpah diberikan? Nah, jadi ini Tuhan Yesus diangkat menjadi imam menurut aturan Melkisedek. Kira-kira ada yang mau kasih tambahan? Mungkin ada Kak Dolphin, ada Pastor Jeki juga di sini ya. Mungkin bisa kasih tambahan kira-kira apa itu aturan Melkisedek yang menjadikan imam ya? Apa aturannya, kriterianya sehingga bisa menjadi imam ya, menurut aturan Melkisedek. Ya, ada
Ya, silakan Pastor Jeki. Ya, selamat sahabat Ya, semua. selamat sahabat. Yang saya tahu saja ini yang saya Iya, ya, tahu, ya, sama-sama. Melkisedek itu kan salah satu dari raja-raja di daerah, malahan di daerah Sodom atau Gomora gitu ya, di daerah situ ya, di mana Abraham waktu itu juga eh, mendapat kesempatan untuk menolong mereka ya, menolong mereka. Jadi maksudnya di situ dia adalah raja yang kebetulan nama kerajaannya juga adalah Salem. Raja Saleh. Jadi raja damai, dia juga raja damai. Jadi raja, tapi dalam kerajaan itu berlaku bahwa dia juga lah yang membawa bangsanya, umatnya itu untuk keselamatan gitu ya. Jadi dia adalah imam gitu ya, dialah kepala agamanya gitu. Jadi imam ini saya nggak tahu, kalau ada salah-salah bisa juga Ya. diperbaiki. Jadi dia adalah raja, dia juga imam. Kemudian keberadaannya itu nggak memiliki silsilah ya. Iya. Dia Ya, jadi betul. Melkisedek ini manusia gitu ya, tapi dia tidak memiliki silsilah saja. Jadi silsilahnya itu hilang lah, itu istilahnya ya. Nggak ada ibu, ada apa ya? Kalau iya, Maksudnya. kan kalau silsilah kan kakek, nenek, terus di atasnya lagi ya siapa bikin, kalau orang Batak itu kan istilahnya ada tarombuknya. Kalau saya ditanya, ini istri saya orang Batak, baru nenggolan. Itu nenggolan itu nomor berapa? Iya, Urutan nomor berapa itu nenggolan itu? Wah, jadi saya dibilang, oh urutannya urutan nomor 18. Nanti kalau ada nenggolan urutannya 20, maka dia harus panggil saya opung. Nah, itu ya, jadi ada silsilah-silsilah begitu zaman dulu kala dipelihara kan, makanya Iya. kita juga dapati ada silsilah di dalam Alkitab ya, ada keturunan-keturunan itu memang sepertinya dipelihara seperti itu. Nah, kalau Melkisedek ini sepertinya tidak ada ya. Jadi maksudnya di situ adalah untuk mengukuhkan Kristus ini adalah sebenarnya bukan dia raja, dia juga imam, tapi dia menurut peraturan Melkisedek artinya dia juga Allah begitu ya. Jadi yang awal dan yang akhir itulah maksudnya, tidak diketahui silsilah itu artinya dia yang awal dan yang akhir gitu ya. Jadi untuk menunjukkan saja bahwa Yesus itu memang adalah Allah yang menjelma, yang mau meninggalkan kedudukannya sebagai raja untuk menjadi juru selamat, korban untuk menjadi korban itu. Dan jadi ini hubungannya dengan korban tadi gitu loh. Jadi ini hubungannya dengan korban. Kenapa dia bisa kita percaya sepenuhnya bahwa yang jadi korban itu sebenarnya adalah bukan barang yang harganya itu luar biasa ya, harganya itu sangat besar. Oke, memang ini Melkisedek ini nanti akan terlalu banyak ininya, perbincangan-perbincangan. Tapi kalau boleh saya tambahkan hal-hal yang pertama saya mau kasih tahu mengenai kata sahabat ya. Maaf ya kalau kita naik dulu ke atas, karena nanti ada hubungannya juga ke bawah. Sahabat itu, kenapa Abraham dibilang sahabat Allah? Saudara, kalau sahabat itu kan tempat curhat ya. Kadang-kadang kita hanya meminta berkat dari Tuhan, karena memang Tuhan itu sumber berkat. Tapi ketika dibilang sahabat, ini adalah bagaimana Allah dapat berbagi perasaan dengan Abraham.
Jadi Betul. ketika Abraham bergumul untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, dia bisa setelah ujian itu berakhir, dia bisa merasakan bagaimana perasaan Allah ketika dia membayangkan Allah itu harus menyerahkan anaknya. Ya. Jadi itulah. Jadi kita pun harus mengenal Allah untuk menjadi sahabat. Bukan hanya menuntut berkat saja, tapi bagaimana kita bisa merasakan perasaan daripada Allah ketika dia harus mengorbankan anaknya. Jadi itulah pengertian saya mengenai sahabat, ya. Sehingga memang Abraham mengerti sekali soal perasaan Allah itu ketika Allah harus mengorbankan anaknya. Kemudian perhatikan juga bagaimana Abraham bisa menang. Abraham bisa menang itu bukan dengan kekuatan dirinya. Dia bisa menang tetap berpegang pada janji Allah, firman Allah. Jadi coba perhatikan ada waktu 3 hari dalam perjalanan dari rumah ke bukit, ya, bukit untuk Ishak dikorbankan. Itu ada jarak 3 hari. Dan dalam 3 hari itu dia selalu merenungkan. Dia meminta, jangan kalau ada malaikat datang mau bicara, menghalangi dan lain sebagainya. Tapi ini tidak ada suara apapun. Jadi dia hanya mengenang janji-janji Allah. Dan yang kita tahu kalau kita baca, Allah itu akan membangkitkan. Iya. Nah, kalau kita lihat soal kebangkitan, maka kalau kita bicara juga ini Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus itu tidak akan bangkit sebelum dia apa? Sebelum dia mati. Jadi maksudnya di sini adalah dalam perjalanan itu saya yakin Abraham itu mengingat akan janji Allah ini bahwa akan ada korban, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita juga bisa menang seperti iman Abraham adalah ketika kita memang memegang teguh perintah-perintah Allah ini, firman-firman Allah ini tanpa ragu. Karena ketika kita ada keraguan, itu setan kan akan membuat keraguan-keraguan. Kalau kita ada keraguan dan kebimbangan, maka ini jangan-jangan pikiran kita ini masih pikiran duniawi, belum dirubah menjadi pikiran Kristus. Jadi pikiran Kristus adalah memegang teguh kepada firman. Setiap firman itu akan diaminkan, bukan diragukan. Jadi itulah yang diteguhkan. Nah, coba perhatikan lagi. Hal yang berikutnya yang saya mau tekankan adalah Abraham sendiri, ya, tadi kan kemenangannya bukan karena kekuatannya, tapi Abraham menunjukkan bahwa dirinya mau mempersembahkan anaknya. Nah, sekarang Allah berjanji atas nama dirinya sendiri. Itu Abraham bisa menang seperti itu adalah contoh bagaimana saya akan meneguhkan janji saya. Abraham saja saya bisa tuntun untuk bisa menyerahkan anaknya. Jaminannya adalah pasti saya yang menuntun Abraham bisa menyerahkan anaknya. Ya itulah saya akan menyerahkan anak saya. Ya, Yesus itu maksudnya. Dan maksudnya lari di sini adalah Sion, ya. Kalau saudara lihat ada bukit-bukit bukit-bukit tempat-tempat perlindungan, ya, Sion tempat-tempat perlindungan. Kalau ada orang yang bersalah, itu dia bisa saja dihukum mati apa segala macam, gitu ya. Dia harus lari ke sana, lari. Yesus adalah tempat pelarian kita. Dan yang melindungi itu adalah imam. Jadi ada peraturan di situ, imam nanti yang akan melindungi mereka. Jadi Yesus itu adalah tempat
tempat Perlindungan. kita melarikan diri dari ancaman maut, ancaman hukuman. Jadi kalau kita lari kepada Yesus, maka kita mendapatkan perlindungan terhadap hukuman. Jadi kita akan mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Jeki sudah menjelaskannya lebih jelas lagi. Puji Tuhan. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan saudara-saudara? Ini sangat indah ya. Ya, halo Li. Ya, silakan. Ya, jadi puji Tuhan, terima Pastor Jeki atas tambahannya. Jadi mungkin ada tambahan yang kita mau tambahkan lagi dari lalu pertanyaan sebelumnya mengenai aturan Melkisedek ya, yang kenapa Tuhan Yesus itu. Nah, kalau kita lihat dari silsilah Tuhan Yesus, kalau kita lihat dari keturunan keturunan bangsa Israel atau Yakub itu, kalau yang mau jadi raja itu kan itu dari keturunan keturunan Yehuda, ya kan? Kan sebelum Yakub mati, kalau kita tidak salah, dia ada profesi kepada setiap anak-anaknya kan, dari keturunan ini akan menjadi ini. Jadi dari keturunan Yehuda itu akan lahir seorang raja ya. Nah, kalau kita lihat dari bangsa Israel itu, untuk menjadi seorang imam itu harus dari keturunan apa? Lewi. Nah, apakah Tuhan Yesus itu bisa qualify menjadi imam sedangkan dia bukan dari keturunan Lewi? Ya tidak bisa ya. Nah, Yehuda, makanya dia itu kan raja yang tadi Pastor Jaki bilang. Nah, untuk menjadi, kalau kita lihat di Alkitab, untuk menjadi raja dengan imam itu harus diurapi ya, kita lihat ada tuang minyak seperti itu. Nah, Tuhan Yesus itu dia raja dari keturunan Yehuda. Tapi untuk menjadi imam itu harus dari keturunan Lewi. Makanya dia menjadi imam after the order of Melkisedek. Kenapa? Karena kita lihat ya silsilah Melkisedek yang tadi Pendeta Jeki bilang, dia nggak ada ibu, dia nggak ada bapak, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri dari Melkisedek itu sama dengan ciri-ciri dari Tuhan Yesus. Makanya dia bisa menjadi imam after the order of Melkisedek. Seperti itu. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pastor Jeki dan memang betul ya. Kenapa itu imam? Karena kalau kita lihat bangsa Israel itu, di zaman bangsa Israel ya, waktu ada Ka'bah itu kan berlindung ke Ka'bah kan. Kalau orang berdosa, mereka mau sembelih domba, mereka mau bawa kemana? Mereka harus bawa ke Ka'bah. Dan untuk dosanya diampuni, harus ada darah. Iya kan? Jadi Tuhan Yesus itu adalah imam melalui peraturan Melkisedek, karena Melkisedek itu tidak punya ayah dan tidak punya ibu, dan dia itu adalah Raja Salem, dan dia itu adalah, pokoknya ada ciri-cirinya itu yang sama persis dengan Tuhan Yesus. Makanya Yesus bisa menjadi imam karena Melkisedek juga adalah imam. Seperti itu yang kita lihat dia punya ciri-ciri itu sama dengan Tuhan Yesus. Jadi waktu manusia datang ke Ka'bah, akan ada perantara yang seharusnya dia mati, tetapi di Ka'bah itu upah dosa adalah maut. Di Ka'bah itu dia bawa dosanya, dan yang menjadi perantara itu adalah imam. Dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah imam besar yang menjadi perantara. Dia mengambil dosa kita. Dia menjadi tempat perlindungan kita. Dan waktu orang bawa ke Ka'bah, mereka bawa domba kan. Tuhan Yesus juga, kalau kita ke Ka'bah, ada imam sebagai perantara. Dan guess what? Darah yang dicurahkan itu adalah darahnya dia juga sendiri. Makanya kita lihat di sini juga ada salib, teman-teman. Jadi salib itu tidak bisa dipisahkan dari setiap aspek dalam mempelajari akan Injil atau firman Tuhan. Kalau kita mengerti akan salib itu, teman-teman, dan Tuhan Yesus, Christ,
and his Tuhan dan Yesus yang cross and Jesus crucified, itu kejadian sampai Wahyu, Injil itu akan terbuka. Makanya ini everlasting covenant, Ellen White bilang ya, terang Injil itu atau untuk mempelajari Alkitab dari kejadian sampai Wahyu itu dari terang di kayu salib yang menyinari kejadian sampai Wahyu. Itu terbuka semua Alkitab untuk kita dan kita bisa aminkan apa yang Yesus bilang. Dia bilang, kamu mempelajari akan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu yang testify of me. Ini scripture testify of me. Bagian firman Tuhan, kalau nggak dapat Tuhan Yesus, nggak ada gunanya. Itu yang kita sudah pelajari. Jadi di saat kita mempelajari, kalau teman-teman kita bisa tanya secara jujur, sebelum mempelajari akan pelajarannya, kita pelajari seperti ini, apakah kita bisa mengerti itu buku Kejadian yang cerita mengenai Abraham? Kita bisa benar-benar mengerti dan mendapatkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang disalibkan? Dulu kalau saya hanya baca seperti itu, saya ngerti, saya pikir semuanya itu aplikasinya secara fisik ya. Oke, keturunan Israel masuk di tanah Kanaan, keturunannya itu akan banyak. Kita selalu pikirnya keturunan Yakub. Tapi ternyata itu untuk saya, benefitnya untuk saya, dan semua benefit itu saya bisa dapat hanya dari Yesus dan Yesus yang disalibkan. Jadi puji Tuhan ya, dengan pelajaran itu bisa melihat betapa Tuhan bersumpah demi dirinya, dan bagaimana dia mendeskripsikan dirinya kepada kita untuk saya bersumpah demi saya sendiri. Kalau ada dosa, kamu ada dalam masalah kesalahan, datang kepada saya sebab saya sebagai perantara. Tentunya itu Tuhan mau kasih tahu mengenai dirinya gitu loh. Jadi istilahnya dia mau kasih tahu, ini loh sahabat yang akan kamu dapat seperti itu. Ini sahabat yang akan kamu dapat kalau kamu mau menjadikan saya sahabat kamu. Oke, Li, mungkin itu tambahannya. Thank you. Ya, terima kasih, Pendeta Jeki juga terima kasih. Sudah lebih jelas ya. Jadi ini Tuhan Yesus diangkat imam menurut aturan Melkisedek. Priest after the order of Melkisedek. Jadi itu kita tahu ya. Jadi Melkisedek adalah raja, Yesus adalah raja, dan harusnya Yesus itu dari keturunan Lewi, karena menjadi imam itu harusnya keturunan Lewi ya. Tetapi Melkisedek itu bukan keturunan Lewi ya. Ini yang harus. Jadi dia diangkat menurut aturan Melkisedek ya. Jadi kenapa Yesus itu imam sedangkan dia bukan keturunan Lewi? Ya itu seperti itu ya. Jadi ini Melkisedek mungkin kita sudah bahas ya di chapter 2 ya. Dari mana dia seperti apa, kenapa Abraham kasih perpuluhannya kepada dia, apakah dia manusia, apakah dia roh. Dan itu kebanyakan menjadi misteri ya, dia ini seperti apa. Tetapi bukan hal itu yang menjadi perhatian kita ya, tapi yang menjadi pelajaran kita tentang bagaimana dia menjadi imam ya. Jadi imam itu menjadi perantara. Kalau kita tahu perantara bagaimana ketika zaman dahulu orang-orang Israel datang kepada untuk meminta mengampuni dosa mereka, mereka datang ke Ka'bah dan imamlah yang menurunkan tangan ya ke domba untuk pengampunan dosa ya. Dan kita tahu Yesus itu adalah imam besar sebagai perantara antara dosa kita dengan Tuhan ya. Untuk mengampuni dosa kita, perantara antara kita dan Tuhan. Oke, ini sudah 8:30 ya di Indonesia Tengah. Kita baca ini untuk terakhir kali ya. Paragraf terakhir. Betapa penghiburan yang indah hilang oleh mereka yang gagal melihat Injil dan Injil saja dalam janji Tuhan kepada Abraham. Penghiburan yang kuat yang diberikan oleh sumpah Tuhan kepada kita dalam pekerjaan Kristus sebagai imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebagai imam, ia mempersembahkan darahnya yang melaluinya kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ibrani 2 ayat 17. Yang ini ya. Imam itu fungsinya adalah untuk apa? Pengampunan dosa manusia. Sebagai seorang imam, dia tidak hanya memberikan belas kasihan bagi kita, tetapi kasih karunia untuk pertolongan pada saat dibutuhkan. Ini dijamin kepada kita tanpa membeda-bedakan manusia dengan sumpah Tuhan. Waduh. Jadi dengan sumpah Tuhan, Yesus itu dijadikan sebagai apa? Imam besar. Menurut aturan Melkisedek. Sebagai imam besar,
adalah sebagai perantara bagaimana kita untuk apa? Memiliki pengampunan dosa. Bukan sebagai itu saja ya, sebagai perantara untuk pengampunan dosa kita, tetapi sebagai imam besar, dia menjadi apa? Tempat pertolongan pada saat dibutuhkan. Dan ini tidak membeda-bedakan manusia. Siapa saja berhak mendapatkan pertolongan, dan Tuhan sudah meneguhkan itu dengan sumpahnya kepada Abraham untuk kita sekarang ini, untuk kita semua. Jadi kapanpun kita memerlukan pertolongan ya saudara-saudara, pertolongan apa saja, kapanpun kita memerlukan pertolongan, datanglah kepada Yesus dan Dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Dan Tuhan sudah bersumpah Dia akan memberikan hal itu. Dan itulah yang kita pelajari, dan itu adalah suatu Injil atau kabar baik yang sangat menguatkan kita ya. Tuhan sudah bersumpah semua hal untuk kebaikan kita, pertolongan kita, dan pengampunan dosa kita. Semuanya sudah tercakup dalam situ, dan ini luar biasa ya, kebaikan Tuhan bagi kita. Dia akan memberikan apapun. Dan ingat, sedangkan janji Tuhan Dia pasti akan melakukan, apalagi sudah janji dan apa? Sumpah. Ini suatu hal yang sangat-sangat pasti akan diberikan bagi kita. Cuman apakah kita percaya atau tidak ya? Ini kembali lagi ya. Jadi suatu hal yang sangat merugikan kita kalau kita apa? Tidak percaya akan hal itu. Ini mana tadi yang dia bilang ya? Percaya kepada ini ya. Betapa penghiburan yang indah oleh mereka yang gagal melihat Injil dan Injil saja dalam Tuhan kepada Abraham. Jadi kita harus melihat bahwa Injil atau janji Tuhan kepada Abraham sesuatu kabar baik bagi kita semua ya. Oke, sayang sekali kita punya Bible study harus berakhir sampai di sini saudara-saudara, karena waktu sudah selesai dan kita semua harus bersiap ke gereja juga. Dan kita akan lanjutkan pelajaran ini besok hari ya, dengan subjudul penghiburan yang kuat. Nanti akan dilanjutkan besok hari. Oke, dan kita akan tutup kita punya Bible study hari ini. Biarlah pelajaran kita tentang Abraham, tentang sumpah yang diberikan Tuhan kepada Abraham, menjadi penghiburan atau menjadi kekuatan kita ya. Menjadi kekuatan kita. Semua pelajaran dari Abraham menjadikan kita supaya bisa memiliki iman seperti Abraham. Percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan, pasti Dia akan genapi. Percaya akan janji Tuhan nyata seperti apa yang diberikan, apa yang Dia bicarakan, hal itu sudah pasti atau sama dengan sudah Dia genapi ya saudara-saudara. Percaya seperti itu. Oke, terima kasih saudara-saudara atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudara pada sabat ini. Dan kita akan tutup dengan doa. Oke, kita